Baik, kita akan mempelajari firman Tuhan. Bagaimana, sudah siap jemaat sekalian? Puji Tuhan, kita dapat berkumpul dalam pertengahan minggu karena sungguh indah kalau hanya datang satu kali satu minggu. Rasanya rindu ya. Oke, mari kita buka Alkitab di dalam Ayub. Masih di dalam Ayub. Dan kita akan membaca dari pasal 13. Pasal 13, tapi bukan dari awalnya karena kita sudah bahas. Jadi ini melanjutkan seri yang lalu. Saya harap Anda semua ada ikut yang lalu. Jadi biar nyambung gitu. Kalau Anda tidak ikut yang lalu, Anda ingin dapatkan yang lalu, puji Tuhan ada teknologi, kita sudah ada rekaman. Khotbah-khotbah Grafe ada di YouTube mestinya. Dan hari ini kita melanjutkan Ayub pasal 13, ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Ya. Oke, Ayub pasal 13, ayat 17 sampai pasal 14 intinya. Keseluruhan pasal 14. Dan karena ini cukup panjang, saya akan bacakan saja sendiri. Jemaat sekalian silakan mengikuti di Alkitab masing-masing, perhatikan ya. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan kau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu, dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu.
Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Mari kita bersama doa. Bapa di surga, kami penuh ucapan syukur datang kepadamu. Kami telah membuka catatan yang tertulis bagi kami tentang seorang yang hidup sudah sangat lama Tuhan, sangat lama yang lalu. Kami mengenal dia sebagai Ayub, sebagaimana tertulis dalam firman-Mu. Dan Tuhan, kami yakin bahwa kisah dia Engkau catatkan untuk menjadi pelajaran bagi kami. Dan oleh karena itu, kami memohon Engkau yang akan menerangkan pengajaran itu melalui Roh Kudus di dalam hati kami masing-masing. Terangilah kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan tentu kita masih melanjutkan lagi kisah Ayub yang saya yakin dan saya harap bahwa kalian atau kita semua sini sudah familiar tentang kisah Ayub. Bagaimana dia adalah orang yang sebenarnya sangat saleh, sangat mengasihi Tuhan, dan Tuhan mengizinkan dia dicobai oleh iblis demikian rupa sampai dia menderita suatu penderitaan yang saya yakin jarang sekali ada orang yang menderita seperti itu. Itu semua sudah berlalu, dan kita ada di tengah-tengah. Sebenarnya ini adalah dari pasal 12 sampai pasal 14, ada 3 pasal berturut-turut. Sebenarnya ini adalah jawaban Ayub kepada teman-temannya. Jadi ketika Ayub menderita, 3 orang temannya datang. 3 orang temannya datang, si Elifas, ya, Bildad, kemudian Zophar. Dan ternyata walaupun mereka simpati kepada Ayub awalnya, tapi kemudian mereka punya suatu doktrin, mereka punya suatu kepercayaan bahwa kalau misalnya sesuatu buruk terjadi kepada kamu, kepada seseorang, maka itu berarti dia sedang dihukum oleh Tuhan. Itu berarti dia pasti ada suatu dosa tertentu. Dan berdasarkan doktrin ini, berdasarkan cara pandang ini, mereka menilai Ayub, walaupun mereka tidak tahu apa yang Ayub lakukan, tapi mereka berkata dan menuduh dia, intinya bahwa kamu pasti sudah melakukan suatu kesalahan besar. Dan 3 orang ini masing-masing sudah memberikan pidatonya. Elifas berpidato, Bildad, Zophar, masing-masing sudah memberikan pidatonya. Dan Ayub juga sudah menjawab mereka, tapi di sini kita melihat setelah itu semua dia memberikan jawaban yang panjang sekali dari pasal 12 sampai 14. Dan kita sudah bahas sedikit, kita sudah bahas setengahnya, yaitu pasal 12 sampai 13 bagian pertama, di mana Ayub membantah semua kesalahpahaman teman-temannya ini, dan dia menantang cara pandang mereka, doktrin mereka itu, doktrin yang bisa disarikan menjadi sebenarnya doktrin teologi sukses. Gitu. Itu kalau misalnya Tuhan beserta kamu, maka pasti kamu sukses secara materi, sukses secara temporal di dunia ini sekarang ini. Dan itu ditentang oleh Ayub di sini. Bahkan Ayub berkata bahwa ya tadinya saya juga bisa berkata seperti itu, tapi pengalaman pribadi saya sudah mengajarkan saya sesuatu yang berbeda. Ya. Nah, sampailah kita kepada bagian kedua dari pidato Ayub yang panjang 3 pasal ini. Dan di sini intinya Ayub lebih banyak bukan lagi ngomong sama teman-temannya, tapi lebih banyak bicara kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan di sini. Dan ini adalah pergumulan dia, perenungan dia, dan intinya yang menjadi judul khotbah saya hari ini adalah perenungan Ayub tentang apa yang dapat membuat hidup menjadi berarti. Apa yang bisa membuat hidup menjadi berarti. Dan ada 5 poin yang ingin saya bagikan pada malam hari ini mengenai apa yang direnungkan oleh Ayub di sini ya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, kita melihat Ayub naik banding kepada Tuhan. Ayub naik banding kepada Tuhan. Dan ini sebenarnya sudah dimulai dari pasal 13 di awal, di mana Ayub berkata, aku mau bicara langsung sama Tuhan saja. Gitu ya. Karena dia berbicara dengan teman-temannya tidak mampu memberikan kepada dia suatu jawaban.
Mereka hanya bisa berkata bahwa, oh pasti kamu ada dosa, akui saja, akui saja. Dan Ayub berkata, saya tidak ada. Saya tidak ada suatu dosa yang saya sembunyikan. Tetapi kenapa saya menderita? Nah, tiga temannya tidak punya jawaban. Tiga temannya kembali lagi kepada doktrin mereka itu, berulang kali, balik lagi ke situ, dan malah menyedihkan dia. Karena nada mereka makin lama makin menuduh, nada mereka makin lama makin keras terhadap Ayub. Ya, bahkan Zophar sudah kita perhatikan adalah yang paling keras. Dia bahkan menuduh Ayub sebagai orang yang fasik dan lain sebagainya. Padahal ini adalah teman dia sendiri. Dan saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu Ayub tidak punya pilihan lain. Saya berkata bahwa tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa menjawab saya selain Tuhan sendiri. Oleh karena itu dia ada banyak di dalam kata-kata dia di mana dia sering berkata, aku ingin bicara langsung dengan Tuhan. Aku ingin bertanya kepada Tuhan. Aku ingin mengajukan kasusku kepada Tuhan. Dan lain sebagainya. Dan tentu sikap ini adalah sikap yang baik, di mana ketika kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa di dunia ini, kita harus tahu bahwa Tuhan yang paling tahu jawabannya. Dan apakah Tuhan memberitahu jawabannya? Ya sebenarnya iya. Walaupun tidak langsung, buktinya hari ini kita punya kitab Ayub. Hari ini kita punya kitab Ayub, makanya kita tahu latar belakang semuanya. Kita jadi tahu tentang bagaimana iblis dengan Tuhan dan lain sebagainya, dan alasan kenapa semua hal ini terjadi. Akhirnya kita tahu. Ayub pada waktu itu belum tahu, tapi Ayub pada akhirnya sepertinya tahu. Karena kita bertanya, siapa yang menulis kitab Ayub ini? Siapa yang menulis kitab Ayub ini? Dan yang paling cocok untuk menulis kitab Ayub sendiri tentu adalah Ayub sendiri nantinya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Ayub berkata bahwa aku ingin naik banding kepada Tuhan. Ya, karena aku tidak puas dengan jawaban kalian, aku tidak terima doktrin kalian ini bahwa kalau sesuatu terjadi, yang buruk terjadi pada saya, itu berarti Tuhan marah dengan saya. Gitu. Dan dia berkata di ayat yang ke-19, contohnya di sini dia berkata, siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Ya, intinya dia ingin berkata bahwa dia menyuruh ketiga temannya ini jangan lagi berbantah-bantah dengan dia. Kalau misalnya mau memaksakan doktrin mereka itu, ya lebih baik dia mati saja. Ya, lebih baik dia mati saja. Dia lebih baik naik banding kepada Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, ya kita bisa belajar dari Ayub di sini bahwa kadang-kadang tidak ada orang yang bisa mengerti apa yang kita lalui. Kadang-kadang tidak ada orang yang bisa memberikan penghiburan yang cukup kepada kita. Karena pengalaman setiap orang beda-beda. Dan tidak ada yang lebih mengenal kita daripada Tuhan. Oleh karena itu kita selalu bisa membawa masalah kita kepada Tuhan. Dan kita selalu bisa menceritakan segalanya kepada Tuhan. Tidak heran bahwa banyak orang yang telah menderita menulis lagu-lagu seperti itu. Ada yang menulis lagu Yesus Kawan yang Sejati. Ada banyak yang menulis lagu-lagu yang mengindikasikan bahwa hanya Tuhan yang mampu memahami apa yang sedang mereka lalui. Dan Ayub juga di sini, dia merasa bahwa hanya Tuhan yang akan mampu untuk menjelaskan segala sesuatu kepada dia. Baik, itu adalah poin yang pertama, saudara Tuhan. Nah, poin yang kedua kita dapatkan di sini bukan saja Ayub naik banding kepada Tuhan, tapi ketika Ayub naik banding kepada Tuhan dan dia berkata, aku ingin ketemu Tuhan, aku ingin menyatakan kasusku kepada Tuhan. Namun hal kedua yang dia sadari adalah Ayub menyadari bahwa ada masalah dosa pada manusia. Ada masalah dosa pada manusia. Jadi ketika Ayub berkata kepada teman-temannya bahwa dia tidak ada dosa tersembunyi, itu bukan berarti Ayub tidak mengaku diri sebagai orang berdosa. Ya, bukan. Ayub sangat sadar akan dosa-dosanya. Hanya saja yang ingin dia katakan kepada teman-temannya adalah bahwa saya tidak ada dosa apa yang sengaja saya tahu, yang saya sembunyikan. Gitu. Saya bukan orang munafik yang sebenarnya adalah penjahat besar di belakang, tapi di depan bermuka manis, gitu, seperti yang dituduhkan oleh teman-temannya itu. Dia tidak ada melakukan itu. Katanya. Bukan berarti Ayub tidak tahu bahwa dia orang berdosa. Ayub tahu dia orang berdosa. Dan itu jelas dari ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-27 di sini. Kalau kita lihat, dia takut dengan Tuhan karena Tuhan itu Maha Kudus dan dia adalah orang berdosa, dia tahu itu. Ya.
Makanya dia meminta, Tuhan, kalau aku bicara di depanmu, intinya begitu kan, kiranya janganlah kegentaran menimpa aku dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa manusia yang berdosa di hadapan Tuhan itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Oke? Dan di ayat yang ke-23 dia berkata, berapa besar kesalahan dan dosaku. Bukan berarti dia tahu bahwa dia orang berdosa. Tapi dia karena terpengaruh oleh serangan teman-temannya berkata, Ayub, kamu ini menderita pasti karena berdosa. Seolah-olah dia ingin tanya kepada Tuhan, sebenarnya dosaku apa sih? Gitu. Dosaku apa yang menyebabkan aku ini jadi seperti ini? Gitu. Sehingga hukuman-hukumanmu datang. Padahal kita tahu sebenarnya yang terjadi kepada Ayub ini bukan karena suatu dosa. Bukan karena suatu dosa. Itu sudah Tuhan jelaskan di awal dari kitab ini. Tetapi dia berkata, tuh, aku ingin, jadi Ayub sadar bahwa dia berdosa, dia ingin berkata, Tuhan, dosa yang mana yang menyebabkan aku terkena hal seperti ini? Jadi, itu yang dia ingin tanya pada Tuhan, padahal memang bukan karena dosa dia terkena hal seperti ini. Di ayat yang ke-26, dikatakan, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku. Jadi, Ayub memiliki pemahaman kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Walaupun satu demi satu pegawai dia yang lolos, kita masih ingat semua bencana yang menimpa dia itu kan menyisakan satu orang. Satu orang disisakan supaya bisa lapor ke dia gitu. Ini iblis hebat sekali gitu kan. Semua dibunuh kecuali satu orang supaya bisa lapor kepada Ayub. Dan ada yang lapor, oh orang Kasdim datang, ada yang lapor ada api dari langit, ada yang lapor angin puyuh dan sebagainya. Tetapi Ayub sadar bahwa semua ini tidak mungkin terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan gitu. Ini yang Ayub memiliki paham tentang kedaulatan Tuhan. Dan dia tahu ini tidak mungkin terjadi tanpa Tuhan izinkan. Oleh karena itu, Tuhan pasti punya maksud dan rencana walaupun dia tidak tahu dan dia menderita. Oleh karena itu di ayat 26 dia berkata, sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku. Maksud Ayub adalah Tuhan telah mendekritkan hal-hal yang pahit tentang Ayub di sini. Mengizinkan segala kesusahan ini. Ingat bahwa Ayub adalah seorang manusia yang tidak sempurna dan dia sedang sangat menderita dan dia merasa Tuhan telah menghukum dia atau membiarkan dia menderita amat sangat. Tetapi sebenarnya kata-kata di sini kurang tepat gitu. Karena sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku. Kalau kita baca di Ayub pasal 1, apa yang Tuhan tuliskan tentang Ayub? Tuhan menuliskan banyak hal yang manis tentang Ayub. Tuhan berkata bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang begitu hebat. Itu yang Tuhan tuliskan tentang Ayub, tapi Ayub belum tahu itu. Dan ini mengajar kita bahwa ketika sesuatu yang buruk terjadi pada kita, atau Tuhan mengizinkan kesusahan datang dalam hidup kita, jangan kita langsung berpikir bahwa Tuhan sepertinya lupa atau sengaja mau menjatuhkan kita. Sangat mudah untuk berpikir demikian, karena kita manusia. Kita tidak tahu ada apa yang terjadi di balik layar. Ya, tapi kitab Ayub memberikan kita peringatan bahwa jangan terlalu cepat berkesimpulan seperti itu. Dan dikatakan di sini masih di ayat 26 di situ, dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Ya, sekali lagi Ayub sedikit terpengaruh oleh teman-temannya, seolah-olah dia ingin protes kepada Tuhan, Tuhan, apakah memang karena dosaku engkau menghukum aku? Dan kita melihat di sini bahwa sekali lagi Ayub bukan menyangkal bahwa dia adalah orang berdosa, dan dia menyadari bahwa dia memang punya dosa juga. Nah, jadi Ayub menyadari bahwa ada masalah dosa. Ada masalah dosa. Tetapi dia berpikir tadinya bahwa masalah dosa ini sudah diselesaikan. Mestinya dia dengan Tuhan itu dalam perdamaian. Dan kita tahu itu karena Ayub rajin melakukan persembahan. Coba kita buka Ayub pasal 1 lagi. Ayub pasal 1 ayat yang kelima. Dan dikatakan di situ, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, lalu menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian.
Jadi Ayub rajin mengadakan korban persembahan untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya berdosa. Jadi Ayub menyadari bahwa dosa diselesaikan dengan pengorbanan di sini. Minimal dia melakukan itu untuk anak-anaknya. Anak-anaknya berdosa, dia kira bisa jadi berdosa, aku akan memberikan korban persembahan. Jadi Ayub sudah memahami prinsip bahwa dosa diselesaikan dengan korban di sini. Tentu kita hidup di masa perjanjian baru di mana semua sudah sangat jelas. Ayub hidup di masa perjanjian lama di mana masih banyak hal yang belum jelas bagi dia. Kita sudah tahu bahwa semua korban itu menunjuk kepada Yesus Kristus dan sebagainya. Nah, Ayub belum tahu itu. Tapi Ayub sudah memahami prinsipnya bahwa dosa sepertinya diselesaikan oleh suatu pengorbanan. Ada binatang yang harus mati dan sebagainya. Dan ya Ayub menyadari itu. Ayub menyadari itu. Dia tahu bahwa ada masalah dosa bagi manusia. Dan dia sedikit paham sesuai dengan pewahyuan yang sudah ada pada zaman itu. Bahwa penyelesaian dosa membutuhkan suatu pengorbanan. Oke, kita kembali ke Ayub pasal 13. Ayub pasal 13. Dan poin yang ketiga yang ingin kita bahas di sini, bukan saja bahwa Ayub naik banding kepada Tuhan, kemudian Ayub menyadari masalah dosa. Yang ketiga adalah Ayub melihat kerapuhan hidup. Ya. Ayub melihat kerapuhan hidup. Nah itu dari ayat 28 pasal 13 sampai pasal 14 ayat 6, dia melihat bahwa ternyata hidup manusia ini sangat-sangat lemah sekali, dan sangat pendek dan sangat rapuh. Dan dia memakai berbagai gambaran di sini. Pertama dia berkata itu seperti kayu lapuk, ya, kayu lapuk. Kemudian dia bilang itu seperti kain yang dimakan gegat. Mungkin gegat ini maksudnya ngengat kali ya. Kemudian dikatakan di pasal 14 ayat 2, ia seperti bunga yang berkembang lalu layu. Lalu yang paling ekstrim lagi seperti bayang-bayang. Jadi dia sepertinya makin memakai ilustrasi yang makin lama makin pendek ilustrasinya. Kayu lapuk kan masih agak lama ya. Kain, lah kain yang dimakan ngegat. Ya. Makin pendek lagi bunga, makin pendek lagi bayang-bayang. Bayang-bayang itu kan sekejap saja. Jadi semakin dia melihat hidup, semakin pendek kelihatannya. Nah ini adalah perspektif yang didapatkan manusia semakin dia makin tua juga. Semakin muda seseorang, kehidupan itu sepertinya masih lumayan panjang. Bagi seorang anak kecil, disuruh tunggu 1 tahun, wah itu lama sekali. Wah lama sekali katanya, nunggu 1 tahun. Karena hidup dia memang masih pendek, jadi 1 tahun bagi dia lama. Saya anak-anak minta, oh kapan mau dikasih handphone? Oh tunggu kamu SMA, oh lama banget katanya. Masih banyak tahun. Tapi bagi orang yang sudah tua, dia melihat hidup, oh cepat sekali. Sudah berlalu. Dan misalnya dokter bilang hidupmu tinggal setahun lagi, wah itu cepat sekali, gitu kan? Jadi ini perbedaan perspektif, Dan Ayub di sini melihat kerapuhan hidup, dan dia sudah merasakannya. Bukan saja masalah pendeknya hidup, tapi penderitaan. Dan segala sesuatu itu adalah karena dosa. Perhatikan ayat yang keempat. Dia menyadari, siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jadi, walaupun Ayub menderita bukan karena suatu dosa spesifik, tetapi penderitaan secara umum adalah karena dosa secara umum. Artinya, kalau tidak ada dosa di dunia ini, maka tidak ada penderitaan sama sekali. Penderitaan bisa ada karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, mereka berdosa. Seandainya mereka tidak berdosa, maka mereka terus di Taman Eden. Dan tidak akan ada duri, semak duri, tidak akan ada kematian. Tidak akan ada semua itu. Jadi karena dosa secara umum, maka kita ada penderitaan hari ini. Dan itu adalah satu hal yang benar. Dan kadang-kadang manusia sering bertanya,
Kalau Tuhan itu maha baik, kenapa di dunia ini banyak penderitaan? Ini yang sering ditanya oleh manusia. Dan Ayub bergumul dengan hal itu. Tapi Ayub tahu jawabannya. Ayub tahu jawabannya seperti yang tadi kita lihat. Itu adalah karena di dunia ini ada banyak dosa. Dan walaupun penderitaan dia secara spesifik kita tahu dari Alkitab bukan karena dosa spesifik tertentu. Tapi adanya penyakit, adanya segala macam bencana, adanya kejahatan, itu adalah karena dosa. Dan oleh karena itu, kita hari ini, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kita mendambakan dunia yang lain. Jangan kita sebagai orang Kristen terlalu nyaman di dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Silakan. Tapi jangan sampai berkat-berkat Tuhan membuat kita enggan atau kita malah tidak mau buru-buru, atau istilahnya kita malah di dunia aja lah, nggak usah cepet-cepet ke sorga. Itu kan sering dijadikan lelucon. Gitu. Bahwa siapa pasti masuk sorga, angkat tangan. Siapa mau sekarang ke sorga, tidak ada yang angkat tangan. Misalnya gitu. Tapi sebenarnya tidak. Maksudnya, apakah kita sudah terlalu nyaman dengan dunia ini karena berkat-berkat yang Tuhan berikan? Ya. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan. Segala macam yang elektronik. Cuci baju, nggak usah. Cuci manual lagi. Ya. Apa segala macam. Ya. Memasak sangat gampang, ada microwave. Ya. Ada ini segala macam. Semuanya. Ya. Makin lama hidup manusia makin enak lah istilahnya. Makin nyaman. Dulu kita harus jalan kaki. Sekarang mobil, motor, MRT, kereta cepat, dan lain sebagainya. Pesawat. Hidup manusia makin lama makin nyaman. Tetapi apakah karena berkat-berkat Tuhan, kita jadi lupa bahwa ini adalah dunia yang sudah hancur karena dosa. Dan kita jadi tidak mendambakan lagi dunia yang baru. Maka kita harus berhati-hati. Tapi kita melihat di sini, kita diingatkan. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit. Ketika saya sakit, saya selalu mendambakan Tuhan. Saya mendambakan tubuh kemuliaan. Ya bagus. Nah, mungkin Tuhan sengaja supaya saya ingat, gitu kan, bahwa ini tubuh yang sangat sementara. Dikit-dikit sakit sini, sakit situ. Saya mendambakan tubuh kemuliaan. Langsung ingat sama Tuhan, kerapuhan hidup ini dilihat oleh Ayub. Sekarang poin yang keempat. Lihat. Poin yang keempat adalah Ayub mendambakan kebangkitan dan penyelesaian dosa. Ayub mendambakan kebangkitan dan penyelesaian dosa. Itu kita dapatkan dari ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Kita melihat bahwa Ayub tahu bahwa dia akan mati. Ayub tahu dia akan mati dan semua manusia akan mati. Dan itu merupakan sesuatu yang mengganggu dia. Dan dia berpikir bahwa andai kata ada kebangkitan. Andai kata ada kebangkitan. Dan dia membandingkannya dengan pohon. Dia bilang, kalau pohon kita tebang, sepertinya mati dia. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Tapi selama masih ada akarnya di situ, dia bisa tumbuh lagi. Dia bisa bangkit lagi. Dan ternyata itu benar. Nggak usah pohon, rumput saja. Kalau kita tebas, tapi masih ada akarnya, itu akan tumbuh lagi. Dan segala jenis tumbuh-tumbuhan seperti itu. Dan itu menjadi gambaran kebangkitan sebenarnya. Dan Ayub bertanya, Tuhan, pohon saja seperti ini, tapi kalau manusia bagaimana? Kalau manusia mati seolah-olah tidak ada lagi. Tidak ada lagi seolah-olah. Ingat, Ayub hidup di zaman Pel, di mana terang pewahyuan belum sejelas itu. Walaupun nanti kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya dan sebelumnya juga, bahwa akhirnya Ayub memang punya pengharapan akan kebangkitan. Namun manusia pada umumnya di zaman dia tidak punya pengharapan seperti itu. Dan mereka berpikir kalau manusia mati ya sudah, tidak ada lagi.
Tapi kita melihat bahwa Tuhan memakai tema tumbuhan untuk menggambarkan kebangkitan. Di Perjanjian Baru juga ada. Di Perjanjian Baru di 1 Korintus 15, Tuhan menggambarkan kebangkitan itu seperti menanam biji. Menanam biji yang kemudian akan tumbuh menjadi pohon yang baru. Nah, ini yang Ayub dambahkan. Dan terutama dia mendambakan bahwa ketika dia bangkit nanti, masalah dosa itu sudah selesai. Masalah dosa sudah selesai. Ini adalah pengharapan Ayub dan pengharapan kita hari ini. Makanya di ayat yang ke-13, Ayub berkata, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Di sini dari kata Seol. Dia tahu dia akan mati suatu hari, cepat atau lambat, dan dia akan masuk ke Seol di situ, dunia orang mati. Dan dia minta, Tuhan, selama aku di dunia orang mati di Seol ini, lindungi aku sampai murkamu surut. Dan kemudian ketika itu semua sudah lewat, panggil aku kembali. Dia menginginkan Tuhan membangkitkan dia. Dan ini adalah pengharapan yang akan Tuhan jawab sebenarnya. Tuhan akan kabulkan di dalam Yesus Kristus. Di ayat 15, maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Seperti Tuhan memanggil Lazarus. Itu adalah gambaran ini. Engkau akan rindu kepada buatan tangan. Dan yang paling penting adalah ketika kebangkitan nanti, dosa sudah selesai. Dosa sudah selesai, di ayat yang ke-16. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan. Dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Dan ini sungguh-sungguh mengantisipasi karya Yesus Kristus. Yang melalui darahnya akan menutup dosa. Sehingga tidak dilihat lagi oleh Tuhan. Bagaikan ditaruh di dalam kantong dan dimeteraikan. Dan ini adalah satu-satunya harapan manusia. Sebenarnya apa yang Ayub alami, ini menggambarkan pergumulan manusia. Dia menderita, dan ketika dia menderita seperti itulah orang banyak merenung. Kalau kita lagi senang-senang, biasanya tidak banyak merenung, saudara. Makanya Alkitab bilang lebih bagus ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka itu orang berpikir. Dan oleh karena itulah masa-masa kita menderita, kita sakit, akhirnya kita bisa mengucap syukur juga akan itu. Saya masih ingat beberapa waktu lalu saya sakit dan sebagainya. Dan akhirnya saya berkata, Tuhan, puji syukur saya mengalami sakit seperti itu juga. Karena ada banyak perenungan yang saya lakukan. Dan ada banyak kemajuan iman yang terjadi. Dan kita masuk ke poin yang kelima dan terakhir di sini. Dari ayat 16 sampai ayat 22, yaitu bahwa akhirnya Ayub menyadari bahwa semuanya tidak berarti tanpa perkenanan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada kebangkitan itu tadi, maka ayat 16 sampai 22 sangat-sangat fatalistik, nihilistik, ya. Berkata bahwa tidak ada apa-apanya lagi. Manusia itu seperti batu yang akan dikikis saja, waktunya akan habis, dia akan mati, anaknya mau jadi apa, mau jadi mulia, mau jadi hina, dia nggak tahu lagi semuanya. Dan sebenarnya Salomo nanti beribu-ribu tahun kemudian sesudah Ayub akan menyatakan hal yang sama. Cuman dari perspektif yang berbeda. Ayub belajar akan ini dari penderitaan. Salomo belajar bahwa semuanya sia-sia dari dia sudah coba semua yang senang-senang gitu. Jadi dua perspektif Tuhan kasih. Mau kamu orang paling menderita di dunia seperti Ayub, mau kamu orang paling senang di dunia seperti Salomo, kalau tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Oleh karena itu asketikisme bukan jawaban, hedonisme bukan jawaban. Tuhan kasih dua-duanya. Pengalaman hidup kamu apa? Mau yang ekstrim menderita? Ada Ayub. Mau yang ekstrim kamu senang-senang? Ada Salomo. Saya rasa tidak ada orang yang penderitanya melebihi Ayub dan tidak ada orang yang senang-senangnya melebihi Salomo gitu. Tapi Tuhan kasih kesimpulan, mereka berdua ini berkata bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Oleh karena itu, kembali pertanyaan ini kepada kita. Apakah kita siap menghadap Tuhan? Apakah kita punya pengharapan yang sama dengan Ayub? Mana dia berkata, aku berharap Tuhan akan membangkitkan aku tanpa masalah dosa lagi sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus.
dan aku akan bertemu dengan Pencipta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu pada kami. Kami sungguh belajar dari firman-Mu, dan Ayub sebagai orang yang sangat menderita, dia sampai kepada suatu kesimpulan bahwa hidup manusia sungguh tidak berarti tanpa Engkau. Tuhan, kami tidak perlu menderita seperti dia, namun biarlah kami belajar dari dia, agar kami menjadi berhikmat juga. Yang berdoa nama Yesus Kristus. Amin.